Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fa aina tazhabun. Sadaqallahul azim wa ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Sutra Channel dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini memiliki masa expire masing-masing. Seperti halnya ketika seorang menciptakan sebuah produksi produk, di mana kita ketahui tentu memiliki masa expire. Obat yang dibuat oleh dokter atau seorang ahli farmasi, tentu obat itu memiliki masa expire. Begitupun dengan diri kita sebagai manusia, memiliki masa di mana kita dilahirkan dan tentu akan ada ujungnya masa expire kita hidup di dunia ini. Maka dari itu, setiap jiwa manusia hanya menunggu masa expire-nya masing-masing, menunggu masa dia kembali kepada Allah, di mana kita semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dari Allah dan kita pasti akan kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pemirsa Sutra Channel dirahmati Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran terdapat satu kalimat yang sangat pendek tapi memiliki makna yang sangat dalam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa aina tazhabun, kemana engkau hendak pergi? Kung Allah Ta'ala makutana tiga kumilo juga. Tentu pemirsa dimuliakan Allah, semua kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, namo magagartata, namo magaigana waramparata, namo magatandrena jabatata, kita semua pasti akan menuju kepada satu titik, yaitu kematian. Setiap manusia pasti menuju ke sana, karena syarat kematian hanya satu, yaitu bernyawa. Tidak ada syarat kematian harus sakit dulu, tidak ada syarat kematian harus punya masalah dulu. Tapi setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka ujung dari perjalanan hidup manusia, alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Setiap manusia sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mengumpulkan harta, sibuk memperbanyak gelarnya, sibuk memperbanyak jabatannya, sibuk memperbanyak harta kekayaannya. Akan tetapi apapun profesi yang menyibukkan kita, ketahuilah hatta zurtumul makabir, ada masanya akan berhenti di saat kita masuk di alam kubur nanti. Pemirsa Sutra Channel dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam mengambil sebuah muhasabah, mengambil sebuah pelajaran, mengambil sebuah alat mediasi agar kita bisa menghitung diri kita, bahwa bagaimana kehidupan kita setelah hidup di dunia ini, apa bekal yang akan kita bawa menghadap kepada titik yang pasti kita akan menuju ke sana, yaitu alam akhirat. Pemirsa dimuliakan Allah, apakah kita sudah siap dengan amalan-amalan kita? Apakah kita sudah siap dengan perbanyak salawat, perbanyak ibadah, perbanyak sholat, perbanyak melaksanakan berbagai macam amal-amal soleh? Tentu ketika kita ingin menghitung-hitung diri kita, apakah kita termasuk golongan yang sudah banyak amal, atau mungkin sebaliknya kita berada dalam golongan yang banyak bermaksiat, banyak melaksanakan dosa, banyak menipu orang, banyak melaksanakan berbagai hal-hal yang menzolimi orang lain. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngeri ketika kita ingin menghitung-hitung amal-amal ibadah kita dan menghitung-hitung berapa banyak kezaliman dan dosa-dosa yang kita lakukan. Bukankah di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban.
Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang baik dan suci. Bagaimana dengan tubuh kita yang tumbuh dengan makanan-makanan yang haram? Bagaimana dengan tubuh kita yang tumbuh dengan berbagai macam jual beli yang menipu, menzalimi orang, membohongi orang, kemudian hasil jual beli itu kita makan setiap hari. Pemirsa dimuliakan Allah, tidak ada satu titik yang kita lakukan melainkan semua akan ada kafaratnya, melainkan semua ada tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil hisab, di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, maka yakin pasti akan dibalas oleh Allah, entah itu adalah kebaikan ataupun itu adalah kejahatan. Maka sebagai tips dari saya, bagaimana caranya agar kita tergolong orang yang senantiasa beruntung, kembali menghadap kepada Allah dalam keadaan beruntung. Di alam kubur kita akan diberikan berbagai macam fasilitas, sampai malaikat akan mengatakan, num kanumul arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru. Itulah cita-cita setiap orang yang meninggal dunia, dan nantinya akan menuju ke dalam surganya Allah dalam keadaan habisalamin aminin. Kita dipanggil termasuk golongan orang yang masuk ke dalam surga dalam keadaan sejahtera, aman, tentram. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu amalannya adalah ada dua saja. Yang pertama, hablum minallah, perbaiki saja hubungan dengan Allah. Setiap output perbuatan kita selalu ditimbang apakah sudah sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Kemudian yang kedua, hablum minan nas, engkau perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jangan pernah ada benci di antara sesama manusia. Bila ada orang yang memang bersalah kepada kita, wal afina anin nas, kita memberikan maaf kepada dia. Kalaupun kita yang bersalah minta maaf, ataupun dia yang bersalah kita datang minta maaf, karena Al-Quran menyuruh kita senantiasa bermaaf-maafan, bukan untuk menunggu orang minta maaf kepada kita meski kita merasa diri kita dalam keadaan benar. Maka kedua inilah kita jaga, hablum minallah wa hablum minan nas, maka yakinlah kita akan kembali ke dalam sorga dalam keadaan selamat, sejahtera, damai, tentram, dengan kebahagiaan yang hakiki. Saya Asmar Lambo mohon maaf. Billahi taufiq wassa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.